Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan konsep aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang ekonomi dan bisnis. Saya adalah Hasan, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim. Ketika kita membicarakan tentang Arkanuddin atau rukun agama Islam, maka kita membicarakan 3 pilar penting dari rukun agama Islam. Yang pertama adalah keimanan. Ya, iman ini berarti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, dan iman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan iman kepada qadha dan qadar. Keimanan ini berarti mempercayai dengan sepenuh hati dan kemudian melaksanakannya dengan perbuatan. Tasdiqum bil qalb, hatinya membenarkan, percaya bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, kitab Allah itu ada. Kemudian nabi-nabi dan para rasul itu ada, dan mengimaninya, kemudian mengikutinya, termasuk iman kepada hari akhir, kiamat, dan iman kepada qadha dan qadar, sehingga itu tercermin dari pemikirannya, dari hatinya. Tasdiqum bil qalb, ya, membenarkan dengan hati, wa qaulun bil lisan, dan dalam menyampaikannya dalam bentuk lisannya atau menyampaikannya dengan keimanan, dengan kata-kata, dengan bentuk perbuatan amal lisan, wa amalun bil arkan, dan kemudian mengamalkan ajaran-ajaran dari Allah, ada malaikat, kitab, rasul itu kemudian diamalkan dalam perbuatan. Dan kedua adalah rukun Islam, yang kita tahu rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat. Ini adalah bentuk dari keimanan tahap awal paling pertama, kemudian sholat, melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian menjalankan puasa wajib minimal, dan menunaikan zakat dan haji bagi yang mampu. Nah, inilah kewajiban personal yang merupakan bentuk dari keimanan, kemudian harus melaksanakan untuk seseorang disebut Islam. Dan kemudian ihsan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah. Beribadah ini dalam arti luas, ya. Semua yang kita lakukan ketika diniatkan menjadi ibadah, insya Allah itu menjadi ibadah. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tetapi jika tidak bisa melakukan hal itu, melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah itu melihatmu. Ini adalah puncak dari keimanan, bukan puncak ya, tapi ini adalah bentuk dari pengejauhan tanda keimanan. Allah itu ada, Allah itu lewat malaikatnya mengawasi kita, dan perbuatan-perbuatan kita, itu akhlak-akhlak kita, perilaku kita yang baik itu merupakan bentuk dari peribadahan kepada Allah. Dan kemudian dalam rukun agama ini selalu menyertai ekonomi dan bisnis. Artinya ekonomi dan bisnis itu tidak perlu dipisahkan dengan nilai-nilai agama. Kenapa? Karena perbuatan kita, muamalah kita dalam bidang ekonomi, dalam bidang bisnis itu adalah pengejauhan tahan dari rukun agama ini, yaitu keimanan, keislaman, dan akhlak atau perilaku yang baik. Nah, maka tadi Islam itu dibagi keimanan, ini menyangkut akidah yang harus diimani, kemudian akidah ini juga nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah dan yang lain itu akan berbeda. Kemudian juga ada syariah dan juga ada akhlak. Akhlak ini tadi kaitan dengan ihsan. Syariah ini tidak hanya ini lebih luas, pengejauhan tahannya lebih luas daripada rukun iman, rukun Islam, dan ihsan tadi. Tetapi ini penerapannya lebih luas. Nah, syariah itu bisa terkait dengan ibadah dan bisa terkait dengan muamalah. Nah, muamalah dalam bidang politik, ekonomi,
atau bidang-bidang yang lain yang kaitannya. Nah, kita fokusnya nanti pada bidang ekonomi dan bisnis. Nah, apa sih Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Secara definisi, ini adalah mereka yang mengikuti dengan konsisten jejak langkah yang berasal dari Nabi Muhammad dan membela ajaran-ajarannya ini. Dalam arti ini kebalik ini ya ketikannya, dalam arti sempit ini adalah selain Syiah, ya. Tetapi dalam arti yang lebih luas maka ini adalah selain Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, ini semua yang selain itulah gitu. Nah, namun dalam konun asasi atau semacam anggaran dasar, anggaran rumah tangga NU disebutkan bahwa secara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu akidahnya adalah Al-Asy'ariyah, kemudian dan Al-Maturidiyah, kemudian fikihnya itu salah satu dari 4 mazhab yaitu Maliki, apakah mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi atau Hambali. Walaupun yang banyak di Indonesia adalah Syafi'i. Kemudian tasawufnya adalah mengikuti alirannya atau mazhabnya dari Al-Ghazali dan Al-Junaidi. Sumber hukum ini adalah Al-Quran, Sunnah, yaitu hadis Nabi, dan ijma' atau qiyas dari para ulama. Nah, prinsip-prinsip aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah tawassut, moderat. Yang kedua adalah tawazun atau harmoni atau keseimbangan. Kemudian selanjutnya adalah tasamuh atau toleran, dan ta'adul atau adil, berlaku adil. Nah, bagaimana penerapan dari prinsip-prinsip ini? Yang pertama adalah penerapan prinsip tawassut atau ini yang tengah-tengah atau ya ini yang moderat, ya prinsipnya dari tengah-tengah. Bagaimana penerapannya? Contohnya adalah tidak ekstrem kiri seperti sosialis atau komunis yang menyatakan bahwa kepentingan umum itu di atas kepentingan apapun, ya, kepentingan komunitas mereka itu, bangsa mereka itu di atas kepentingan apapun, yang kemudian mengabaikan hak-hak individu dan lain sebagainya. Namun juga bukan ekstrem kanan sebagaimana aliran barat umpamanya. Kalau ekstrem kiri ini aliran timur Cina, kalau dulu adalah Uni Soviet ya, sekarang ini juga sudah tidak terlalu konsisten dengan ini. Kemudian ekstrem kanan yaitu yang liberalis, kapitalis, begitu di ekstrem yang lain gitu ya. Ini ekstrem yang tidak mungkin ketemu, kapitalis dan liberalis, yaitu kapitalis ini yang mengagung-agungkan modal, mengagung-agungkan pemilik modal. Kepentingan yang paling dijunjung tinggi adalah kepentingan pemilik modal. Atau liberalis yang kalau sosialis itu masyarakat, kalau liberalis itu kebebasan individu, yang kemudian dari kebebasan individu ini melahirkan kompetisi, persaingan, sehingga orang yang hebat bisa hebat, yang tidak bisa. Kita tidak ada, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak aliran sosialis komunis, tidak di aliran kapitalis liberalis, tetapi ada di tengah-tengah. Kemudian prinsip yang lain ya, tidak kikir, tidak boros umpamanya. Terus bagaimana gitu? Tidak kikir atau pelit juga, tapi juga tidak boros atau semua dihabiskan. Yang adalah pengajamannya adalah dermawan. Ketika ada orang lain yang membutuhkan, di situ dengan senang hati membantu, tetapi juga melihat kemampuan, melihat kemampuan diri dan kemampuan yang diberi, gitu. Dan juga tidak boros semuanya dihabiskan. Nah, prinsip tawasud yang artinya dari tengah-tengah ini juga umpamanya tadi aliran individualistis, yang penting itu dirinya. Kalau dalam bidang ekonomi itu ada manusia disebut dengan homo economicus, manusia sebagai makhluk ekonomi, itu yang penting adalah kepuasan dirinya. Ya, yang dicari asumsinya adalah kepuasan dirinya. Nah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu, tidak mementingkan individu juga. Tapi juga tidak di ekstrem sosialis umpamanya yang orang lain atau masyarakat atau makhluk lain itu yang jauh lebih diperhatikan, kemudian tidak melihat dirinya. Nah, ini antara prinsip individu dengan sosial masyarakat ini ada di tengah-tengah, keseimbangan ini.
Kemudian aliran pemikiran umpamanya tidak murni rasionalistik. Rasionalistik yang penting logikanya bagaimana, teoretik saja, tapi juga empirisme. Tidak pada ekstrim empiris bahwa semua itu harus dibuktikan dengan data, dibuktikan dengan fakta. Faktanya bagaimana? Maka kemudian ada di tengah-tengah. Ini kalau contohnya kalau dalam penentuan tanggal ya, hisab itu maunya 1 Syawal atau 1 Ramadan jatuhnya kapan ya, tidak hanya hisab, yaitu hisab itu perhitungan teoretik jatuhnya kapan itu, tapi juga menggabungkan antara hisab yang cenderung teoretik dengan ru'yah atau melihat timbulnya bulan yang empiris. Dua-duanya digunakan. Nah, silahkan dikembangkan. Mungkin masih banyak hal-hal yang lain yang tawasud itu seperti apa dalam agama ini, dalam penerapannya dalam bidang ekonomi, bisnis, pemikiran-pemikiran di bidang ekonomi dan bisnis ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian prinsip yang kedua adalah tawazun, yaitu yang mudahnya diterjemahkan sebagai keseimbangan atau berimbang ya, tawazun. Berimbang antara umpamanya ini penerapannya berimbang antara orientasi dunia dan akhirat. Tidak hanya mencari rizki, tapi bagaimana rizki di dunia itu juga menjadi rizki nanti di akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kejarlah apa yang ada pada akhirat, tapi jangan melupakan bagianmu itu yang ada di dunia. Nah, keseimbangan antara orientasi dunia dan akhirat ini harus dijaga. Tidak hanya yang penting akhiratnya, di dunianya sengsara nggak apa-apa ya, tidak begitu. Yang penting dunianya, nanti akhirat kan belum jelas. Nah, itu kalau nggak punya keimanan. Maka dua-duanya harus kita jalankan. Berimbang antara, kalau ini di perusahaan, umpamanya antara orientasi profit, yaitu laba perusahaan, dengan orientasi manfaat sosial atau keberkahan, ini juga didapat. Tidak melulu mencari laba, kemudian menjalankan semua hal diperbolehkan, tapi juga bagaimana adanya perusahaan ini membawa keberkahan untuk masyarakat. Berimbang antara orientasi individu dan sosial tadi ya, kepentingan individu pribadi itu juga penting, tapi juga sosial juga tetap diperhatikan. Istilahnya kalau kontinum kiri dan kanan ini ada di tengah-tengah gitu. Kemudian berimbang antara pemikiran teoretik, yaitu dalil akli, namanya apa yang ada di akal, kemudian dengan nilai-nilai Islami atau dalil nakli. Nah, ini juga berimbang, tidak seperti ekstrim yang Mu'tazilah yang dalil akli, tapi juga tidak ekstrim yang Khawarij atau Wahabi yang cenderung pokoknya dalil nas Qur'annya begini, begitu, tidak kontekstualnya tidak diperhitungkan. Silakan nanti prinsip-prinsip ini bisa dikembangkan dalam berbagai macam hal, perspektif yang lain. Kemudian tasamuh. Tasamuh artinya toleran. Toleransi dengan memahami perbedaan ini sebagai sunnatullah, wajar. Orang melihat begini, begitu, itu nggak kaget. Ada pandangan yang ekstrim kanan, ada pandangan yang ekstrim kiri, ada pandangan yang sangat duniawi, ada pandangan yang sangat akhirat, sangat ini perbedaan ini wajar. Jangan jadi orang yang kagetan. Malah justru bagaimana perbedaan ini bisa dimanfaatkan untuk dikelola sehingga ada sinergi dari situ. Kemudian memahami berbagai teori dan aliran pemikiran madhab ilmu ekonomi dan bisnis dengan pemikiran yang mendasarinya. Artinya, jangan fanatik pada satu hal tertentu, tapi pelajarilah banyak hal, pahamilah cara orang lain berpikir, cara berbagai aliran itu berpikir, sehingga bisa memahami meskipun tidak harus mengikuti. Nah, masih banyak hal-hal yang lain yang bisa diterapkan, silahkan dikembangkan sendiri kira-kira apa ini yang nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian ta'adul atau prinsip adil, yaitu bertindak adil. Contohnya bahwa silahkan mencari uang, cari harta, cari rizki yang banyak, tetapi juga perhatikan kaum du'afa dengan menjalankan
zakat, infak, sedekah, walaupun itu uang pribadi yang sudah didapatkan, hak pribadi atau hak ini organisasi atau perusahaan, tetapi juga ada hak-hak sosial masyarakat yang lain. Kemudian membela kebenaran dan menolak kebatilan. Kalau benar katakanlah benar, kemudian cara kebatilan tetapi dengan akhlakul karimah. Nah, prinsip-prinsip yang lain silahkan ini masih bisa dikembangkan, masih bisa diinikan dengan berbagai macam hal yang lain yang penerapannya mungkin masih sangat luas dari ini. Nah, silahkan dikembangkan prinsip-prinsip ini nanti dalam perkuliahan semoga bisa dikejawantahkan dalam pengembangan ilmu, pemikiran kita, transformasi ilmu-ilmu bisnis dan ekonomi. Kita punya aliran sendiri dan prinsip sendiri yang insya Allah akan memberikan keberkahan baik dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.